A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab ya Allah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi hadhihi sanah wa ballighna Ramadan. Rabbi ighfirli warhamni Saya ngetes saja. Hafal nggak zikir Rajabnya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Boleh ya Bu? Rabbi firli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Masya Allah. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, tak pernah rasa bosan kita hamba Allah yang berumuran dosa nih mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita, terutama nikmat sehat dan umur yang panjang ini. Kenapa Ibu? Cepat sekali waktu ini berjalan seperti air. Tak terasa kita sudah masuk bulan Rajab. Maka dikatakan Rajab ini adalah bulan yang membangunkan kita dari ketiduran kita sekian lama. Ketika masuk Rajab, kalau nggak sadar juga Bu, astagfirullah, ini bahaya. Makanya di bulan Rajab ini bermacam-macam perasaan yang kita harus rasakan. Nah, oke, coba dari belakang dulu Bu Ren. Nah, ini mau liburan Bu, nggak usah kajian fikih hari ini. Mau libur kasih pula talak. Dari sini ya saja. Dari belakang. Oke, Bu Ren. Sampaikan satu kalimat apa yang Ibu rasakan ketika Ibu sudah berada di bulan Rajab ini. Perasaan, saya tanya perasaan. Apa perasaan yang Ibu rasakan ketika kita sudah diketemukan di bulan Rajab ini? Mungkin rindu untuk beribadah lebih rajin. Rindu untuk ibadah lebih rajin lagi. Oke Bu Sri. Masih pengen nyampe enggak ya bulan Ramadan? Nyampe enggak ya Ramadan? Oke, Oma. Sampai nanti usia kita di Bandung ada. Sampai enggak sih? Cuman 2 bulan lagi, enggak ada jaminan ya Bu. Dan ini berusaha meningkatkan lagi ibadah. Ya, bangun Bunda ya, bangun. Oke, berusaha untuk menambahkan ibadah. Oke, lanjut Bu. Waktu terasa begitu cepat berlalu ya. Al-waktu kasef. Jadi inilah awal untuk mulai kembali. Awal untuk mulai lagi Beribadah. Oke. Udah banyak tanamannya yang mati Bu. Sekarang tanam. Kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita diberi kesehatan, kesehatan, semoga bisa menjalankan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Oke Bude, lanjut. Perasaan sadar antara senang dan juga susah.
Senang. Pahala dilimpahkan rezekinya karena berdosa dilimpahkan dengan juga. Oke, terus nano kan. Masih ini banyak lagi saja selain yang wajib, yang sunnah. Oke. Ingin lebih baik lagi dalam menjalani ibadahnya. Kepingin lebih baik lagi menjalankan ibadah. Oke, udah. Banyak-banyak beribadah dan melaksanakan puasa-puasa sunnah. Oke, terus Bu Adam. Alhamdulillah ya dia, mudah-mudahan di bulan Rajab ini menjelang bulan puasa saya diberi kesehatan ya Allah, karena selama ini saya merasakan saya sakit ya. Mudah-mudahan di bulan Rajab Amin. Ramadan saya seperti tahun-tahun lalu merasakan. Amin, insya Allah. Oke, Bu Ade. Untuk vaksin dan ustazah pada ibadah kelas selama ini apa benar enggak? Oke. Saya mensyukuri kegiatan ibadah. Oke. Saya sampai di bulan Ramadan bersama dengan keluarga saya. Amin. Terus, iya, perasaan campur aduk harus diungkapkan. Terus, Bon. Alhamdulillah sudah masuk bulan Ramadan. Maka saya bisa sampai di bulan Ramadan. Amin, insya Allah ya Bunda. Bu Yus. Waalaikumsalam. Gak apa-apa Bu, dengan Ibu hadir senang hari ini. Itulah hari itu tidak senang-senang lagi dapat pertanyaan ini akan meluapkan rasa senang itu Ustaz. Mudah-mudahan umur kita disampaikan di bulan Ramadan, jadi sangat senang sekali menjelang bulan Rajab ini karena kita akan dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, maghfirah, yang mana amal ibadah kita diterima akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Amin. Oke. Bunda. Perasaan ada mau kita mau masalah diri Ustaz. Mudah-mudahan yang kedepannya keimanan takwa dan bertambah. Amin. Semoga Allah memberikan kesehatan Amin. pada kita semua Ibu Ustazah. Amin. Dan menyampaikan usia kita di bulan Ramadan dan meningkatkan amal ibadah kita selama ini. Baik, insya Allah. Amin. Dengan rasa sedih, saya akui saya baru-baru ini mengikuti kajian-kajian Masya Allah. dilakukan. Dan saya berusaha walaupun dekat bulan puasa, gimana saya bisa istiqomah. Amin ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau Rajab itu saya bilang kan bulannya menanam. Jadi saya teringat itu saya bilang ingin ini apa? Menanam dengan zikir pagi. Masya Allah. Sudah ditanam ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat gitu dibaca di mana-mana. Alhamdulillah. Ya, gitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih istiqomah. Masya Allah. Siram terus tanamannya kayak gitu ya Bu. Yang udah mati-mati tanam balik kayak gitu tuh. Yang tidur bangun gitu. Masya Allah Bu Mawar. Oke Bu Intan. Bisa. Pasti. Mungkin banyak tanaman-tanaman saya yang itu, jadi harus pulang kembali karena terus Iya. mau sabar. Barakallahu fiik. Karena ibadahku masih naik turun, Ya. jadi belum istiqomah dah. Alasan saya 2 tahun lalu juga seperti ini, tapi syukur juga karena masih diberi kesempatan Masya Allah. untuk meningkatkan ibadah kita dah. Semangat untuk merecharge kembali, merenew lagi, schedule ibadah kita kembali. Iya. Bangun gitu kan Bu Endang, kemana aja 11 bulan ini kayak gitu ya. Oke Bu Sri.
Sebenarnya kualitas ibadahnya bagaimana gitu. Itu ada dan ini insya Allah buat saya sadar dosa maksiat itu harus segera saya tinggalkan. Beberapa waktu lamanya saya kemarin meninggalkan puasa sunnah. Kemarin saya sudah mulai lagi, saya jalan yang mulai itu insya Allah mudah-mudahan tiap malam bisa istiqomah. Amin, amin, amin. Kalau dengan bulan Ramadan saya Balikna Ramadan ya Rabb, balikna Ramadan. Insya Allah ya buat dia. Insya Allah. Masih berjuang untuk istiqomah ya. Masih berjuang. Oh, itu kalimat yang luar biasa tuh, Bu. Memang berjuang. Masya Allah. Mempersiapkan diri untuk bulan suci. Amin. Balikna Ramadan ya Allah. Kita harus mempersiapkan diri untuk menempuh bulan Ramadan, untuk melatih diri untuk menempuh bulan Ramadan. Masya Allah. Melatih diri ya Mak ya. Masya Allah. Merasa ada rem di sana. Apa Bu? Ada remnya. Ah. Merasa ada yang rem. Kalau enggak biasanya ngegas. Ya, akan gitu ya. Sebenarnya ini tamparan saja, ibadahnya masih seperti itu. Mudah-mudahan dari sekarang mulai lagi. Amin Uni, amin. Oke. Kak Fit. Yang pertama itu ya keinginannya itu sampai ke Ramadan. Amin. Ya. Istiqomah sesudahnya itu yang sulit ya. Kita dulu, makanya ini evaluasinya gitu Bu Fit. Setelah habis Ramadan itu kita berazam gitu, ingin berubah, ingin menjadi hamba Allah yang istiqomah, tapi di tengah perjalanan gitu banyak jatuhnya daripada bangunnya gitu. Termasuk saya pribadi. Oke, Mama. Berharap Allah kasih usia sampai bulan Ramadan nanti. Allah teguhkan hati supaya istiqomah, keadaan dan ibadah semuanya lebih baik. Amin, amin, amin. Masya Allah. Banyak godaan Bu Yus, benar, benar banyak godaan. Ya jazakillah khair ya bibi yang dicinta Allah. Ya Masya Allah, tabarakallah. Manusia nih memang sekali-sekali harus disentil ya Bu. Kalau kita tidak mengerti tentang rojab ini, mungkin kita menganggap biasa-biasa saja, datar-datar saja ya. Mau Ramadan mas itu kan gitu. Nah, mau Ramadan ngapain? Terserahlah. Ya beginilah diri kita. Tapi Allah sediakan rojab ini apa ibu yang dicinta Allah? Bulan berlatih untuk menuju Ramadan. Ya. Rojab pembuka. Maaf ya, Rojab ini melatih. Saban itu pembuka. Penguatnya gitu. Ramadan hakikat perjuangan. Layaknya orang mau pergi berperang Bu gitu loh. Sekarang mulai di persiapan senjatanya. Ya. Biar kita nggak kalah kan gitu. Maka tetap ini momen kita harus ulang-ulang kembali. Walaupun ibu sudah familiar sekian tahun mengaji, saya nggak pernah bosan untuk mengingatkan bulan Rojab ini. Dulu sebelum kita tahu bulan Rojab mungkin biasa-biasa aja Bu, biasa-biasa saja kan gitu ya. Tapi ketika kita mengerti yang dikatakan Bu Mawar tadi, sederhana lah yang kita ingatkan itu ini bulan menanam Zah. Nah ya, itu tadi ibu bilang udah banyak tanaman saya yang mati. Ya, sekaranglah kita nanam lagi. Ibadah-ibadah sunnah udah lama yang kita tinggalkan. Kita ini ibadah-ibadah sunnah ini Bu, tahajud, apa yang sering? Rawatib,
duha, baca Quran, zikir, puasa. Itu kan. Coba di Rajab ini cari gebrakan yang lain gitu. Ya sedekah udah terus tuh kan. Coba banyak sujud dan ruku. Apa Bu Fit? Sholat sunnah wudhu aja jarang. Nah, ke masjid ya Bu Yus. Nah itu sekarang tuh tanam-tanam tuh. Nah, tanam-tanam semuanya. Nah, tadi sudah ditanya oleh Mama ya di firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36. Kita konsepkan ini Bu. Ada yang hafal ayatnya? Tiga enam Bu, kita buktikan ini Al-Quran. Ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Terus apa lagi Kak? Zalikad dinul qayyim fala insyaallah wala qatilul musyrikin kafah. Itu dia ya. Jadi ini sudah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, akhwat. Apa artinya Bu? Nah itu dia Bu Yus. Jadi inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan di dalam setahun itu terdapat 12 bulan. Di mana ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Di Al-Quran tak ada Bu. Nah, adanya ini di dalam tafsir. Kan tak disebutkan di sini Muharramnya, Rajabnya, Zulqaidahnya, Zulhijjahnya. Nah, tapi ulama bersepakat yang dikatakan arba'atun hurum itu adalah yang kita sebutkan tadi. Nah, fala tuzlimu fihinna anfusakum, maka jangan kau zolimi dirimu di bulan itu. Maka yang pertama keutamaan dari bulan Rajab, biar kita kembali semangat, ini masih di hari keempat ya, Ibu Beni cinta Allah. Yang pertama dia salah satu bulan suci dan bulan haramnya Allah. Kalau udah suci, udah haram, ya Ibu Beni cinta Allah, berarti Allah saja melebihkan, Allah saja mensucikan gitu. Kenapa kita tidak melebihkannya? Makanya harus disiarkan. Ini Rajab, kalau udah mau masuk tuh diingatkan, ini disiarkan. Kita tahu pas ngaji lah. Waktu muda dulu nggak tahu kan Bu? Setelah ngaji baru tahu bulan haram. Nah. Kemudian yang kedua, ya, maksud haram di sini yang pertama suci. Oke Bu. Yang kedua, nggak boleh perang. Wa qatilul musyrikina kafah. Makanya kalau kita baca sirah, tak banyak terjadi peperangan di bulan 4 ini. Kecuali mereka memerangi kita. Saking sucinya bulan ini gitu loh. Saking mulianya, berperangannya nggak boleh. Yang ketiga, bulan dilarang keras menzolimi diri sendiri. Ngerem tadi tuh kata Bu Neng tadi. Karena la tuzlamu fihinna anfusakum, nggak boleh menzolimi diri sendiri. Apalagi zolim dengan orang Bu. Contoh dulu, kapan Ibu dikatakan menzolimi diri sendiri? Apa Oma? Memperlambat sholat. Oke, bagus. Zolim terhadap diri sendiri. Apalagi? Kalau menzolimi orang kita cepat jawabnya tuh Bu. Menzolimi diri sendiri itu apa?
iri sama orang lain. Iri dengan orang lain, menzolimi dua-duanya, menzolimi dirinya sendiri dan menzolimi orang. Berarti apa? Kalau kita kurang, ya ibu-ibu yang dicinta Allah, memberikan hak terhadap kewajiban diri kita sendiri, itu namanya zolim terhadap diri sendiri. Lalai sholat, nggak baca Quran, nggak sholat malam. Alasan nggak sholat malam, alasan nggak banyak baca Quran, semuanya kefanaan. Nih bulan ini ya Allah, minggu ini nggak bisa baca Quran 1 juz 1 hari. Sibuk kali. Apa Bu yang kita sibukkan? Sibuk dengan hal yang kefanaan. Udah kita kaji kan kemarin. Nah, ini harus kita familiarkan. Jadi ini bulan suci, bulan yang dilebihkan oleh Allah, kemudian bulan yang nggak boleh perang saking sucinya dia, kemudian bulan yang tak boleh menzolimi diri sendiri, apalagi menzolimi orang. Nah, yang kedua, terserah ibu lah tuh. Saya bilang keutamaan salah satu dari bulan haram itu dia termasuk bulan, ya dia termasuk bulan haram ini dia. Jadi yang pertama ibu tulisnya Rajab itu merupakan salah satu bulan haramnya Allah. Nah itu aja. Kayak A1-nya apa? Haram di sini maksudnya suci. Yang kedua maksudnya tidak boleh orang. Yang ketiga, yang keempat, terserah ibu. Yang bilang 4 berarti sekarang dia nomor 4 lagi. Yang bilang 2 dia nomor 2. Nomor 4 ibu. Kalau saya nomor 2 aja lah. Jadi itu satu tuh dia termasuk bulan haramnya Allah. Dikasih catatan kaki bu, bulan haram itu apa? Berarti bulan suci yang kedua. Berarti bulan sucinya Allah tidak boleh berperang, tidak boleh menzalimi diri. Iya. Nah, kan saya bilang tadi, yang pertama keutamaan dari bulan Rajab, dia termasuk salah satu bulan haramnya Allah. Itu tadi kan Bu Maimunah datang keterangan, sebenarnya itu terserah ibu lah bu. Mau nomor 4 juga nggak apa-apa, nggak salah kok. Nah, maka bulan haram itu saya lebarkan. Nanti kita bilang bulan haram itu bulan apa nih? Ngomongnya saja sudah haram. Maka masuk bulan haram itu yang pertama bulan suci. Yang kedua tidak boleh perang, Bu Maimunah. Yang ketiga tidak boleh menzolimi diri sendiri. Sudah Bu? Ya, hebat mahasiswanya. Ya nggak apa-apa, makanya ini karena sekali setahun kita ingatkan terus Bu Yus. Oke. Yang kedua akhwat, apalagi keutamaan dari bulan suci ini. Bulan suci. Jadi kalau kita panggil bulan suci Ramadan pun kan dia bulan suci juga, gitu kan? Cuman dia tak termasuk bulan haram, gitu. Paham kan? Oke. Maka yang kedua yang harus ada di benak kita, bulan Rajab ini keutamaannya bulan dilipat gandakannya amal-amal ibadah kita, pahalanya, dan dilipat gandakan juga dosa-dosa kita, dalam kurung bulan mawas diri. Ngerem. Kalau menurut saya ini ekstrim Bu. Ya. Bulan dilipat gandakannya amal-amal ibadah kita, dan bulan dilipat gandakannya dosa-dosa kita kalau kita bermaksiat. Makanya dia dikatakan bulan mawas diri. Dahsyat dia daripada Ramadan. Ramadan itu bulan kasih sayang. Makanya Allah kasih Rajab ini biar kita melatih, mengurangi maksiat, yang gitu Bu, menambah amal-amal ibadah. Nah sekarang kita datang haji hari ini nggak sama dengan pekan lalu pahalanya nih Bu. Insya Allah double. Al-hasanatu asyaru amsalihah.
Satu kebaikan itu paling kecil kan pahalanya 10. Berarti kalau kita dapat pahala 10 aja pada hari ini udah jadi 20 dia. Cuman direm. Ya, dosa pun yang kita lakukan juga dosanya double. Dapat pahala ngaji 20. Menceritakan orang 20. Impas gitu loh. Impas tak apa-apa dah Bu. Takor takutnya. Makanya dia bulan memang menjaga diri banget gitu loh. Ibu Beni cinta Allah. Nah minimal sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan bulan Rajab ini? Pastikan perbanyak amal soleh. Kurangi maksiat kecil. Saya nggak berbicara maksiat besar nih kalau dengan ibu-ibu sakofah nih. Tapi maksiat kecil minimal apa? Bulan Rajab ini jadilah istri yang baik Bu. Kurangi melawan sama suami. Kurangi suara meninggi. Kurangi marah sama anak. Apalagi liburan ya Allah. Pagi aja deh emosi. Nah itu kan Bu. Nah. Jadi ini memang bulan menahan banget ini. Kenapa Bu Fit? Karena tidur dia nak emosi. Orang tuh tidur semua kan. Tidur semua ya Bu Fit ya. Habis subuh tidur ya balik. Itu emosi kalau saya itu Bu. Habis subuh tuh baca zikir pagi, olahraga misalnya. Tolong Umi di dapur. Sama tuh Bu. Sampai Sahidah belum pulang sampai sekarang Kak Fit. Kenapa kakak undur-undurkan pulang ke Pekanbaru? Umi tahu kan, kalau kakak di kosan kakak bebas. Kalau di rumah ini banyak aturan dari Umi. Dia ketawa tuh. Kita udah tahu orang tua. Enggak, Mi, kakak masih sibuk. Nah, jadi kawannya juga nggak pulang-pulang. Alasannya juga itu. Nanti kalau di rumah tuh sering disuruh mama-mama kita gitu kan. Bagus kita di kosan aja gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, ya, Ibu Beni cinta Allah. Nih, jadi makanya bulan ngerem, mawas diri. Sudah Bu? Insya Allah di Rajab ini kita bisa membuktikan kepada suami kita, orang-orang terdekat kita aja lah dulu Bu. Sampai di mulut suami kita, alhamdulillah sebulan ini Bunda nggak marah-marah. Gitu. Bisa nggak Bu dapat gelar itu? Insya Allah, masih membela diri. Ini kan Rajab aja Bi. Kalau Sa'ban belum tahu lagi nanti. Apa Bu? Memang susah Bu Yus. Nah ini al-amalus salih a'zamu ajran fil ashharil hurum wa zulmu fihinna a'zamu minaz zulmi fima siwahunna. Ya. Amal soleh itu sangat dilipat gandakan pahalanya di bulan-bulan haram. Dan kezaliman yang kita lakukan di bulan itu juga dilipat gandakan nih dalam hadis ini. Nah, ya kalau kita tak mengerti tentang bulan ini, ya udahlah biasa aja. Nah, biasa aja gitu. Itu tadi makanya kita bangun, saya suruh Ibu bilang dulu apa yang Ibu rasakan ketika masuk Rajab ini. Begitu banyak orang yang tidak mengerti tentang Rajab, Bu. Sudah ya Bun ya. Yang ketiga, saya 3 ya Ibu terserah. Ya. Yang ketiga Ibu, Rajab itu artinya saja curah deras. Rajab itu artinya tuh Bu, curah deras. Berarti apa? Ini bulan tercurahkannya rahmat Allah. Ya. Kalau curah berarti mudah, deras, banyak gitu loh. Tapi banyak orang tak mencarinya, Bu. Makanya cobalah zikir-zikir yang dibaca di Rajab tuh. Semuanya tawasulnya untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah. Bisa insya Allah Bu ya. Nah, yuk kita cari rahmat Allah.
tercurahkannya rahmat-rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa sih, Bu? Coba aja kasih contoh dulu. Pahala yang didapatkan pahala yang Kita nih masuk surga dengan rahmat Allah. Kan kita sering bilang kan, Bu? Nah, rahmat itu kasih sayang. Maka lakukan amalan-amalan mendapatkan rahmat Allah. Karena ini curah, kan gitu. Apa, Bu? Amalan yang mendapatkan rahmat Allah itu maksudnya? Oke, istighfar. Fakultu safaru rabbakum innahu kana ghaffara. Salah satunya memang istighfar, cara mendapatkan rahmat Allah. 2, mendatangi majelis, baca Al-Quran, ini Quran semua nih, Bu. Salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah la'allakum turhamun. Ulang lagi tuh materi itu, udah berapa tahun Kak Fit? Tengok catatannya Kak Fit. Entah 3 tahun, entah 4 tahun yang lalu saya kaji tuh. Tahun lalu Ada amalan mendapatkan rahmat Allah? amalan di bulan Rajab sih. Bukan. Yang mendapatkan rahmat Allah mah. Kan ini tercurahkannya rahmat nih. Makanya kita harus tahu, Bu, amalan yang mencurahkan rahmat itu apa? Oh, belum masuk Mama ya? Di Bunaya udah saya kaji tuh. Nanti kapan-kapan kita kaji, Bu, nggak sekarang. Ya nanti kaji dikaji ini kan. Amalan-amalan Yang mendapatkan rahmat Allah. Karena ini semuanya Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, turhamun lagi kan? Supaya engkau mendapat rahmat. Tak 3 tahun, tak berapa tahun dah nih. Catatan ini Bunaya dulu enggak? Nah, itu lihat lagi ya. Nah, Ibu beri cinta Allah. Ya. Berbakti kepada Allah. Iya, rahmat Allah. Mencintai makhluknya dapat rahmat Allah. Barang siapa yang mencintai makhlukku, maka aku akan memberikan rahmat kepadanya. Apa makhluk Allah, Bu? Ibu cinta dengan tumbuh-tumbuhan. Ibu cinta dengan hewan. Kondak, kucing datang ke rumah dilakaknya pakai sapu. La'allakum turhamun. Nah, kalau kita mendapatkan rahmat Allah, mencintai makhluk Allah. Punya bunga, nggak dirawat, mati. Nah, itu kan? Jadi salah satunya mencintai makhluk Allah itu mendapatkan rahmat. Nanti kapan-kapan kita kaji, ditagih saja. Nggak sekarang ya, Bu? setelah liburan ya. Ya, setelah liburan lah ya. Sudah, Bon? Lanjut. Ya, apalagi, Bu? Di bulan tercurahkannya rahmat. Kemudian, Ibu beni cinta Allah, ini juga bulan teristijabahnya doa. Banyak, Bu, lengkap bulan ini, Bu. Iya, bulan diturunkannya atau bulan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Tambah lagi tuh, catat, Bu. Makanya yang diperbaiki itu kualitas sholat kita nih sekarang. Jadi lengkap Rajab tuh. Rahmat Allah dikejar, kualitas kuantitas sholat ditambah, kan gitu, Bu. Makanya bulan untuk menata, menanam memang. Terjadi peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab. Makanya di bulan Rajab ini banyak-banyak sholat. Kualitas tambah kekhusukan, kuantitas tambah jumlah. Coba di Rajab ini banyak-banyak sholat sunnah yang menengah-menengah yang jarang-jarang dilakukan, Bu. Awabin tak pernah, coba Rajab ini pernah. Tasbih, coba di Rajab ini sekali.
sholat tasbih ya, kalau sendiri ya, kadang kita tasbihnya suka lupa hitungannya ya. Iya. Makanya Darussalam minta sholat tasbih itu kan Bu Adam. Hitungannya suka lupa ya. Nggak apa-apa Bu, hitungan itu jangan menjadikan masalah. Feeling saja. Nggak apa-apa. Apa ya? Nggak apa-apa. Yang jarang-jarang aja Bu. Itu kan dia kan apa namanya tuh, ini kan kuantitas ya kan. Surat mutlak juga diperbanyak. Kita kan masih di sini rawatib muakkad, masih itu yang kita lakukan kan. Nah, sholat wudhu aja jarang untuk kata Bu Fit tadi. Nah, makanya sekarang kita coba. Banyak ruku, banyak sujud, kan gitu kan. Nah, pokoknya lengkap Bu. Komplit rojab nih. Nah. Ya. Masih ingat nggak Ibu? Ada 5 malam yang doa itu sangat diistijabah oleh Allah. Udah pernah saya sampaikan. 1. Rojab, malam Rojab. Oke, 1 malam Rojab. 2. Isra Mi'raj, malam Isra Mi'raj. Malam Idul Fitri. Isra Mi'raj nggak ada Bu. Malam 2 hari raya. Tuh. Malam Jumat. Nah, Imam Ghazali tuh satu lagi nisfu Sa'ban. Nah, nih. Ini jangan dilewati nih. Doa tuh kapan aja boleh Bu, cuman ini dikencangin gitu loh. Dibanyak-banyakin. Dikhusukin gitu. Malam 2 hari raya tuh tahu mah? Malam Idul Fitri itu malam mau kita berpisah. Itu dia Bu. Kalau enggak awak masak lontong malam tuh. Banyak kita nggak berpisah dengan Ramadan. Yang kedua malam Idul Adha, setelah orang apa namanya tuh khutbah apa takbir tuh istijabah. Nah, karena kan kita 2 puasa Arafah, gini tuh. Sudah? Nah, malam Jumat, benar Lailatul Jum'ah. Sudah Bu? Nah, kita tata ya, tata. Nggak ada yang istimewa dong. Makanya yang pertama yang harus kita perbanyak ketika bulan Rajab ini memang 1 puasa sunnah. Tidak ada puasa khusus. Gas lah. Kalau ibu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 boleh Zah? Boleh. Tapi kalau nggak hari Senin, nggak hari Kamis berarti dia jadi puasa mutlak. Paham puasa mutlak Bu? Apa puasa mutlak? Nah, itu dia. Tidak ada maksud tujuan apa-apa. Itu dia Bu. Selasa, Rabu. Nah. Ibu mau puasa Jumat, gas lah. Cuman digabung ya. Nah. Kenapa Ibu? Ibu masih berada di doa malam ya? 2 hari raya. Saya ulang, malam Jumat udah. Nah, udah. Gitu ya, ibu-ibu ini cinta Allah. Puasa, kalau kita baca fikihnya Ibu, kenapa kita disuruh banyak berpuasa di bulan Rajab ini? Karena memang Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Dan yang paling penting tuh Bu, ibadah yang paling cepat untuk menurunkan dosa dan maksiat itu puasa. Makanya di Rajab ini kita ditekan banyak puasa karena dia dosa berlipat ganda gitu loh. Makanya disuruh banyak Rajab ini supaya kita bisa menahan dosa. Ibu kira-kira kalau puasa dosa Ibu berkurang nggak sih? Kurang insya Allah. Mau menceritakan orang nggak telak udah lemas dah Bu. Sudah lemas, udah nggak kuat ya. Kemudian dia jadi junnah. Apa junnah? Perisai, bisa menahan. Mau ngelawan sama suami di bulan Rajab ini karena Ibu puasa, tertahan Bu. Mau marah sama anak, tertahan karena ada perisainya.
maka disuruh perbanyak gitu loh. Insya Allah ya Ummahat, minimal kita ambil 11 hari. Senin kemarin udah mulai kita, Kamis ambil ditambah dengan Ayyamul Bid 11 hari, itu bagi yang mampu. Puasa kemarin telah dilanjutkan dengan hari Senin ya. Nggak apa-apa. Tapi nggak ada puasa khusus di Rajab. Atau fikihnya ya. Pokoknya memperbanyak saja, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Kemudian semua amalan Rajab ini sebenarnya untuk bertawasul. Nggak ada amalan istimewa. Bertawasul karena ini bulan tercurahkannya rahmat, bulan teristijabahnya doa dan diampunkannya dosa-dosa kita. Makanya amalan-amalan itu ya supaya kita bertawasul, supaya dosa kita diampunkan, supaya doa kita dikabulkan, supaya rahmat Allah tercurah. Makanya diperbanyak itu satu puasa, yang kedua itu tadi ini memang betul zikirnya, Bu. Sudah takhrij. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Itu kan yang diminta. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku dan terimalah taubatku. Karena ini bulan-bulan ini semua dia. Tapi nggak mesti 70 kali, 70 marrah. Lebih banyak, lebih bagus. Saya tidak lagi mengajarkan kepada ibu-ibu di Sakofah ini ibadah tujar. Ayo kita berubah, naik menjadi ibadah akhyar. Jangan lagi ya Bu, apa pahalanya, apa pahalanya, apa pahalanya. Kebalikan semua ada pahala. Nah, dulu masih kayak gitu Bu Mai. Harus kalau dulu itu menjadi penyemangat. Ada nggak ibu-ibu sholat duha doanya atau niatnya masih supaya dilancarkan rezeki? Ibadah sunnah semua niatnya dunia. Iya nggak sih Bu? Niatnya dunia aja kita nih. Ayo bedakan dulu Bu. Masih ingat kan 3 tingkatan ibadah hamba Allah? 1, ibadah tujar. Yang kedua, abid. Yang ketiga, akhyar. Kalau tujar apa Bu? Orang ibadahnya memikirkan dia dapat apa pahalanya. Nah ini orang tujar nih. Apa pahalanya? Dibangunkan istana di surga. Nah, tapi sekali-sekali kita butuh nih. Kalau lagi down, butuh tujar nih Bu. Dan pasti orang bermula itu dari tujar dulu. Nggak akan ada langsung akhyar. Hebat kali dia. Pasti dari tujar. Yang kedua abid. Apa abid? Nah itu dia ibadah karena rasa takut. Nggak lezat Bu orang ibadah karena takut kepada Allah. Kayaknya Allah horor kali. Nah dengan anak-anak masih nih abid ini Bu Endang. Ayo libur. Ya. Nah Ibu kalau nyuruh anak sholat Ibu jangan abid lagi ya. Sholat mau masuk neraka. Nah itu abid tuh. Nak bismillah nak. Ayolah nak sholat ya, bentuk wujud syukur kita sama Allah ya nak ya. Allah cinta dengan orang yang sholat. Nah maunya kayak gitu kita Bu. Tapi kita maunya instan. Nah, ya kan? Nah, cucu kita lagi. Sudah, kita mau jadi akhyar. Orang ibadah kepada Allah tuh wujud cinta dan syukur kepada Allah. Sholat karena syukur gitu. Makanya ibu-ibu yang dicinta Allah, kadang kita ibadah tuh hambar aja tuh. Kadang orang-orang tujar ini kalau ibadah dia hambar Bu. Saya mohon maaf jangan marah ya. Kadang dia pikirkan ibadah tuh hanya untuk mencari keuntungan dirinya gitu. Dunia pula. Makanya Rasulullah hatta al-wara merijul. Ya. Kenapa Rasulullah itu dia bisa ibadah dengan kaki bengkak gitu? Karena dia muncul cinta dan rasa syukur gitu. Kita ibadah masih beban Bu. Makanya hati kita nggak terkonek sama Allah. Tapi orang-orang akhirnya hatinya pasti terkonek, sehingga ibadah itu nikmat. Gitu ya Bu.
Nah, apalagi Bu ibadah yang disuruh? Nah, kita akhir ya, coba di Rajab ini akhir bisa? Insyaallah. Nah, sudah baca zikir itu banyak-banyak sayyidul istighfar. Melas dulu sama Allah supaya dosanya diampunkan. Itu aja intinya. Bertawasul. Apalagi yang disuruh banyak sholawat Nabi. Apalagi disuruh diperbanyak Bu sodakoh. Kenapa? Karena ibu-ibu yang dicinta Allah, ya sodakoh itu kan bagaimana kita mensucikan atau memperbaiki hati kita dari segi sosial. Nah, bisa dipahami ya Bu? Saya kunci ibu-ibu yang dicinta Allah. Lakukan ibadah yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Nih sekarang nih, di Rajab ini yang harus kita lakukan, ibadah membawa kita supaya kita lebih dekat kepada Allah. Apa bentuknya Ustazah? Yang pertama, ya, langkahlah untuk kesadaran dan niat. Jadi bagaimana kita, coba saya ulang Bu, biar mudah kalimatnya ya. Jadi di Rajab ini kita harus pasang konsep menaiki tangga kesejatian kita kepada Allah. Itu konsep tuh. Jadi satu kata untuk Rajab, menaiki tangga kesejatian kita kepada Allah. Gimana Ustazah supaya kita bisa naik tangga kesejatian kita kepada Allah? Yang pertama, kita harus melangkah menuju kesadaran dan niat. Dia kan menaiki tangga nih, yang gitu kan Bu. Berarti harus sadar dan niat. Makanya Allah mabarik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Itu adalah langkah kesadaran dan niat kita, Bu. Kesadaran dan niat. Dua, langkah membersihkan diri dari dosa. Jadi di Rajab ini, selanjutnya kurangi dosa Bu. Langkah membersihkan diri dari dosa. Tiga, melangkah menghidupkan ibadah sunnah. Kan menaiki tangga kesejatian kita kepada Allah. Kan tangga itu ada step by step Bu, langkah. Maka langkah yang pertama, ya, pasang kesadaran dan niat. Langkah kedua, membersihkan diri dari dosa. Langkah ketiga, hidupkan ibadah itu tadi yang menanam. Langkah keempat, sucikan hati dengan amal sosial. Apa tuh Bu? Sedekah. Langkah yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu dan doa. Inilah dia kita hari ini. Jadi konsep supaya kita bisa naik tangga di dalam kesejatian kepada Allah ada 5 Bu. Melangkahlah menuju kesadaran dengan niat. Melangkahlah membersihkan diri dari dosa. Melangkahlah hidupkan dengan ibadah sunnah. Melangkahlah mensucikan hati dengan amal sosial atau sodakoh. Ini kan kesejatian kita terhadap hubungan manusia, ya kan? Kemudian yang kelima, melangkahlah mendekatkan diri dengan Allah dengan ilmu dan doa. Sampai sini dulu ibu yang dicinta Allah, selamat berlibur. Berlibur tapi PR-nya banyak di Rajab ini Bu. Jangan sampai gara-gara libur Rajabnya tinggal. Allah yuafik. Sampai sini dulu ya Bunda. Nah insya Allah kembali kita kencangkan diri kita, semangat ruh istijabah kita untuk bisa terus memperbaiki diri, ya.
dan menanam ibadah-ibadah yang mungkin selama ini berkurang ya. Selama ini sudah mulai memudar, kembali kita semangati di bulan Rajab, sehingga ketika kita bertemu Ramadan, ya tingkat tangga kesejatian kita kepada Allah itu sudah tinggi. Allah yuafiq, al-haqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.